Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran YII Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar routing di dalam YII Framework. Routing berfungsi untuk mengatur alur URL, yaitu alur request ya dari user ke aplikasi web menggunakan YII 2 dan nanti akan diterima oleh controller. Setelah itu controller akan melanjutkannya ke sebuah fungsi, atau nanti kalau kita lihat ya di dalam sebuah controller banyak action-action atau fungsi-fungsi atau metode-metode yang akan nanti memproses, merespon ya request dari user. Routing ini juga dijadikan aplikasi yang bisa diakses oleh pihak luar, baik pengguna atau sistem lain yang nanti biasanya untuk keperluan web service menggunakan API, Application Program Interface, gitu ya. Baik teman-teman, kemudian routing yang didefinisikan nanti sekali lagi akan memanggil sebuah action yang tentu saja nanti action itu terdapat di dalam sebuah controller. Ya. Routing adalah pemetaan antara URL dengan konten atau isi halaman web. Konsep routing di YII sangat sederhana karena sifatnya otomatis ya, berdasarkan nama fungsi atau action di dalam controller dan tidak perlu lagi mendefinisikannya secara manual seperti halnya framework PHP yang lain, contohnya Laravel atau CI gitu ya. Dia harus mendefinisikannya lagi ya di dalam routingnya. Kalau di dalam YII nggak perlu ya, karena nanti langsung teman-teman akan di generate ya di sebuah controller. Ya baik, aturan dasar membuat alamat routing atau rutenya ya bersifat case sensitive seperti nanti ini variabel membedakan huruf besar dan kecil. Nanti routing dibuat otomatis ya, dan action-actionnya atau fungsi-fungsinya antara kontrol dan fungsi action dipisahkan dengan tanda slash ya. Jadi setelah nama projectnya pertama dipanggil dulu nama controllernya slash, baru nama actionnya atau nama fungsinya. Nama fungsi pada controller yang akan menjadi routing adalah diawali dengan kata action ya. Contohnya action index. Nanti kita lihat ya teman-teman, action-action yang akan di-generate sama YII untuk nanti memproses request dari user ya. Jika nama controllernya lebih dari satu kata, misalnya ini ada belajar YII controller, ini 3 kata, maka routingnya menggunakan separator dash atau minus untuk memisahkannya. Ya, kalau 2 kata contohnya belajar minus dash YII. Kalau belajar YII controller berarti belajar minus YII minus controller. Jadi antar kata dipisahkan separatornya dengan dash atau tanda minus ya. Itu kalau jika nama controllernya melebihi 1 kata ya. Oke, aturan yang lainnya demikian juga nama action jika lebih dari 1 kata sama ada separator dash untuk memisahkan. Misalnya R sama dengan mobil, mobil nama controller slash jumlah roda, ini nama action atau nama fungsi-fungsi di dalam mobil controller. Ini ada 2 kata dipisahkan dengan separator dash atau minus ya. Nah, penulisan nama controller harus menggunakan format Studly Caps ya, diawali huruf besar, sedangkan fungsi atau action nanti menggunakan format camel case, unta-unta. Awalnya kecil, awal kata kedua besar, turun lagi, ya itu unta-unta ya. Ada kata ketiga, awal kata ketiganya huruf besar lagi, kecil lagi, dan seterusnya seperti unta-unta. Jadi kalau controller diawali dengan huruf besar, lalu kata keduanya awal huruf besar. Kalau ada 3 kata, kata ketiganya huruf besar, ya. Sedangkan untuk action atau fungsi nanti camel case, awalnya huruf kecil, tapi begitu ketemu awal kata kedua besar, turun lagi, ada awal kata ketiga besar lagi. Nah, itu namanya camel case ya.
Baik teman-teman, ini contoh membuat hello world seperti biasa. Kalau kita belajar pemrograman ada hello world-nya. Nanti teman-teman bisa tambahkan di sebuah controller sebuah aksi baru, sebuah action baru hello, nanti return-nya hello world ya. Baik, sama-sama. Pertama kita aktifkan dulu ya web server kita. Saya menggunakan XAMPP for Windows. Silakan diaktifkan Apache dan database MySQL-nya nanti. Oke. Selanjutnya kita buka program yang sudah kita install kemarin di video sebelumnya. Saya menggunakan Visual Code, File, Open Folder. Ya, kemarin saya sumnya ada di XAMPP, htdocs. Nama project yang sudah kita install di video sebelumnya adalah nama projectnya YII2. Ya, sum htdocs YII2. Kita pilih. Ya, kita panggil dulu di sebuah halaman web, di sebuah web browser. Localhost, teman-teman cukup localhost slash aja ya. Y2. Nah, kebetulan teman-teman ini pasti error ya. Kalau saya nomor portnya sudah diubah, nah, saya ada nomor portnya 8484. Titik 2 8484 ini kalau kita lihat. Ya, nomor port Apache saya sudah diubah ya. Bagi teman-teman yang tidak diubah 80 localhost slash YI2 saja. Kalau saya localhost ya, lalu titik 2 8484 slash YI2, di enter. Lalu kita buka directory apa teman-teman web. Ini belum disetting pretty URL-nya ya. Nah, oke. Ini sudah bisa ya, tampil. Nah, ini routingnya index PHP tanda tanya R site about. Jadi site nama controller, about ya nama action ya. Login juga demikian. R sama dengan site. Ya kalau kita lihat teman-teman ya. R request sama dengan site nama controller. Ini karena belum disetting pretty URL-nya login nama action gitu ya. Kalau saya klik home ya, R sama dengan site nama controller ya, index nama action. Kontak ya, kontak di sini error ya, site nama controller, kontak adalah nama action ya. Di sini salahnya katanya oh PHP saya belum install extension apa nih GD. Ya, baik. Saya install dulu extension GD-nya di sum control panel, di config ya, lalu php.ini. Lalu teman-teman cari Ctrl F, find ya, find, Ctrl F, nah, extension GD. Saya belum install ini, sudah tersedia tapi belum diaktifkan. Diaktifkan dulu ya, extension GD, find next. Oh iya benar nih ya. Yang lain sudah diaktifkan, ada beberapa juga yang belum ya, FTV ya. Ini GD-nya belum aktif, tinggal dihapus saja komentarnya, semikolonnya atau titik komanya saya hapus, saya backspace ya. Lalu teman-teman simpan, file, save. Oke, kita close. Lalu teman-teman karena tadi terjadi konfigurasi, perubahan konfigurasi, berarti server Apache-nya kita restart. Kita stop dulu server Apache-nya di sum control panel, stop. Lalu start lagi. Ya, sudah mengaktifkan extension GD. Sekarang kita lihat apakah masih error. Ya, kita refresh, shift reload. Nah, gitu ya teman-teman. Jika ada pesan kesalahan silakan dikonfigurasi PHP-nya. Baik, selanjutnya teman-teman kita mau buat hello world. Berarti di sini saya bukan kontak nanti hello gitu ya. Saya tulisnya manual, pasti error karena belum ada action yang bernama hello. Coba kita tambahkan di source code kita, di mana di controllernya teman-teman. Controller ada di bawah project YI2, controller. Nah, controller yang sudah tersedia baru satu, yaitu site controller. Nanti satu table, satu MVC ya. Misalnya ada tabel pegawai, ada pegawai controller, ada model pegawai, ada view pegawai. Oke, sekarang kita belum connect database ya. Baru mengenal konsep routingnya di YII ya, site controller teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat dia menggunakan web controller, respon
on gitu ya. Lalu ada modelnya nih, login sama kontak ya, login sama kontak yang sudah bawaan gitu ya. Baik, ini teman-teman behaviornya nanti di sini bagian dari hak akses ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di sini teman-teman ada fungsi indeks akan dirender ke halaman indeks ya. Indeks akan dirender action ya. Nah, kalau kita lihat ini nama controllernya site controller. Berarti ini sudah benar ya. Pas klik home ya, site ini teman-teman, site adalah R sama dengan site nama controller, index nama action. Index nama action ya. Coba kita lihat. Di site controller ada apa teman-teman? Action index akan direndering, akan dilempar view-nya namanya index PHP. View-nya di mana? Kita lihat. Sekaligus belajar MVC-nya ya, routing sekaligus belajar MVC ya di Laravel. Views ya, karena nama controllernya site, nama views-nya site. Terusnya apa? Di renderingnya index.php, index PHP. Nah, kan selamat. Ya, ini saya ubah selamatnya menjadi welcome. Welcome to GII2. Nah, saya simpan ya. Caranya begitu, teman-teman, konsep routingnya ya. Coba, ini yang tadinya selamat, kita coba apa namanya? Refresh, shift reload. Nah, welcome to GII2 gitu ya. Saya mau mengubah misalnya about. Ya, misalnya di sini saya mau apa namanya, teman-teman, ganti kalimatnya tentang kami. Nah, di sini ada nih. Kalau untuk ganti kontennya ada di view site about.php. Jadi sudah ketebak memang ya. Sekali lagi, teman-teman, R sama dengan site, ini nama controller, site controller, about ya, nama action. Sekarang kita lihat apakah benar di dalam site controller ada action atau fungsi about. Nah, nih ya. Action about akan direndering ke about. Jadi about.php ini tanpa model ya. Yang menggunakan model ada action kontak ya, action login. Nah, biasanya nanti ada modelnya, ada database-nya gitu ya. Kita belum sampai situ. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau mau ngebawa about berarti teman-teman ini direndering kemana? Ke about. Biasanya nama action dengan nama file render itu sama biasanya. Namun nanti kita bisa ganti kalau ingin membedakan antara nama action dengan nama file render. File render ada di mana? Di views ya. Jadi MVC-nya sudah terimplementasikan ya. Untuk processing ada di controller, untuk database ada di model nanti ya. Lalu untuk tampilan-tampilan ada di dalam views. Foldernya apa? Mengikuti nama controllernya. Kalau nama controllernya site controller, berarti nama folder views-nya adalah site. Oke. Nah, tadi apa? About ya. Ini ada nih about gitu ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Ini title. Nah, title-nya mau diganti aja. Atau saya mau ganti paragrafnya. Oke. Saya ganti isi paragrafnya. Ya, kalimatnya bebas. Selamat datang di app GII2 Framework. Nah, ini cuma contoh sederhana ya. Ya, baik teman-teman, saya simpan. Coba shift reload. Ya. Site, teman-teman, nama controller, about, nama action, nanti direndering ke about.php. Saya refresh, apakah berubah? Selamat datang di app GII2 Framework. Begitu ya, teman-teman, konsep routing. Nah, sekarang kita mau belajar di sini misalnya hello. /hello. Nanti hello world. Apa kabar dunia gitu ya. Baik, teman-teman, cara gimana? Teman-teman harus menambahkan satu action di site controller. Di controller, site controller, tambahkan satu paling bawah boleh sebelum akhir. Ini kan tutup dari kelasnya si site controller ya. Ya, kayak gitu ya. Oke, ini satu paket ya. Kelas site controller mengextend. Ini sudah menggunakan konsep inheritance di dalam OOP. Jadi semua controller nanti menginduk ke controller ya. Nah, kita masukkan action-actionnya di dalam site controller. Nah,
asal jangan di luar buka tutup kurung awal ini, masih di areanya di side controller. Baik, saya tambahkan paling akhir aja deh ya. Di sini saya kasih keterangan dulu tambahan ya, tambahan gitu ya. Copy paste aja teman-teman. Kita belum pakai model ya. Copy. Ingat jangan di luar tutup kurung awal, di dalam. Nah, action apa? Misalnya teman-teman hello. Tapi saya nggak mau buat ini Pak, nggak mau buat apa halaman PHP, halaman view langsung boleh nggak? Boleh. Berarti returnnya langsung. Returnnya bukan di render, nggak di rendering ke view, langsung aja. Hello world. Nah gitu ya. Paling gitu ya. Returnnya hello world doang. Coba ya kita tes manual ngetiknya. Side R sama dengan side, lalu ini untuk pemisahnya persen 2F besar. Nah, ini diganti dengan hello. Tadi error ya, coba di refresh. Nah, hello world. Nah, gitu ya. Ini returnnya langsung kalimat ya. Kalau ingin di-rendering dulu ke sebuah view, ya silakan. Ya. Baik, kita coba. Teman-teman seperti di dalam slide. Ya. Kita buat fungsi baru yaitu salam. Di rendernya ke salam. Ya. Salam. Ya. Mau diganti yang lain boleh gak nama filenya nanti? Boleh ya. Kita bedakan ini kan nama actionnya salam ya. Lalu di renderingnya ke salam. Isinya sih sederhana. Assalamualaikum. Selamat belajar YI2. Gitu ya. Oke, teman-teman kita tes sekarang. Ini saya paste lagi yang about-nya. Oke, apa teman-teman salam. Ya, demikian ya, salam. Oke, salamnya Pak, nama file renderingnya saya mau bedain, boleh? Kabar. Ya, namanya jangan sabak kabar ya. Di sini misalnya rendernya kan ini kan actionnya salam ya rendernya salam belajar gitu ya, salam underscore belajar .php. Ini nama file renderingnya. Kalau gitu sekarang action salam ya, ini saya ketik manual ya. R sama dengan size nama controller, persen 2F, apa teman-teman salam. Oke, sekarang kesalahannya berbeda. View not found. Oh, view-nya belum ada. Memang view-nya belum dibuat ya. Berarti nama action-nya sudah ada salam ya. Kalau salaman pasti pesan errornya beda. Di sini not found apa namanya request-nya ya. Atau controllernya nggak ada, actionnya ya maksudnya. Ini kan side R sama dengan side nama controller, side controller, salaman nama action, nggak ada action salaman, adanya salam gitu ya. Kalau kita salam nanti yang not found adalah view-nya. Oleh karena itu teman-teman, sekarang kita buat view-nya. Di mana? Di I2 view side, karena nama controllernya apa? Side controller ya, berarti nanti nama view-nya juga side. View side ya, nih kita new file. Namanya apa tadi yang sudah didaftarkan? Nama file rendernya salam belajar. Salam belajar .php. Ya, kalimatnya bebas. H3 tutup H3. Salam belajar. Kalimatnya bebas ya. Paragraf saja mungkin. Selamat belajar YII2 framework. Nah, gitu aja cukup ya. Ini sekedar contoh. Simpan. Ya, baik teman-teman. Ya. Sekarang kita lihat apakah
error apa tidak. Tadi kan error ya. Sekarang kita lihat sekali lagi, site nama controller, site controller, salam nama action. Tadi sudah ada di rendering ke salam belajar. Kita reload, shift reload. Nah, salam belajar, selamat belajar YI2 framework. Oke ya. Nah, kalau ini URL-nya belum bagus ya. Nah, sekarang untuk pretty URL gimana teman-teman? Pretty URL ya. Nah, di dalam slide sudah disiapkan. Ini sudah berhasil ya tadi ya. Nah, kita cukup nanti setting di config web.php. Kita tinggal nanti mengaktifkan ya. Mengaktifkan apa teman-teman URL manajernya atau tepatnya pretty URL. Enable pretty URL-nya nanti kita true ya. Baik, nanti nggak begini untuk tampilan routingnya, pakai slash aja gitu ya. Baik, ada di mana teman-teman? Di setting ya, config ya. Ya, ada di config, di projectnya di config, terusnya web.php. Nah, tadi pretty URL. Nah, ya teman-teman di baris 46 kondisinya memang belum diaktifkan, masih nonaktif ya. Kita uncomment. Kita buka komentarnya /bintang slash, berarti enable pretty URL-nya true gitu ya. Baik, saya simpan teman-teman hasilnya. Sekarang saya klik home, saya refresh shift dulu ya. Klik home ya, perhatikan alamat URL-nya lebih enak. Y2 nama projectnya, web direktori utamanya ya, site nama controller, index nama action, about ya, site nama controller, about nama action, web nama direktori utama ya. Nanti kalau di Laravel kan public gitu ya, kalau di Y2 web. Nanti kita bisa juga konfigurasi nanti webnya jadi hilang, tinggal alamatnya lebih sederhana lagi, Y2/site/about. Nah, sekarang sudah rapi gitu ya. Kontak juga demikian, kontak, site nama controller, kontak nama action, login juga demikian, site nama controller, login nama action. Nanti masing-masing action di rendering ke sebuah file. Biasanya antara nama action dengan nama file render itu sama. Yang beda tadi apa? Yang beda kita minta di site controller action salam. Nah gitu ya. Tapi di teman-teman kalau kita lihat di renderingnya bukan salam. Apa tadi? Di site controller sudah kita buat salam belajar. Jadi renderingnya di view salam belajar.php. Jadi boleh sama antara nama action dengan file rendernya di view, juga boleh berbeda. Tapi umumnya nanti si YI2 akan menjadi sama antara nama action dengan nama file render. Itu ada logout, jangan logout ya. Mungkin yang lain contohnya login, nanti di render ke mana? Teman-teman ke login. Tapi ada modelnya, kita belum sampai pakai model. Index akan di render ke index ya. Oke, teman-teman, demikian pengantar routing ya YI2. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.